Baik, saya akan memulai dengan materi atau topik pertama atau topik 1. Apa itu identitas nasional? Secara etimologis, identitas nasional berasal dari dua kata, identitas dan nasional. Konsep identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, ialah identitas dan nasional tadi. Kata identitas berasal dari kata identity atau berasal dari bahasa Inggris, yang dalam Oxford Advanced Learners Dictionary berarti who or what, the characteristic feelings or beliefs that distinguish people from others, atau the state of feeling of being very similar to enable to understand. Pengertian identitas nasional adalah ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang identitas nasional, menurut sumber historis, sosiologis, dan politis, kita terlebih dahulu akan mencermati dua jenis identitas, yakni identitas primer dan sekunder. Identitas primer dinamakan juga identitas etnis, yakni identitas yang mengawali terjadinya identitas sekunder. Sedangkan identitas sekunder adalah identitas yang dibentuk atau direkonstruksi berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Ada 4 identitas nasional. Pertama, meliputi bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan yang diatur dalam peraturan perundangan khusus yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Selanjutnya, topik yang kedua. Dinamika dan tantangan identitas nasional ada beberapa, yaitu 1. Lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya, rendahnya semangat gotong royong, kepatuhan hukum, kepatuhan membayar pajak, kesantunan, kepedulian, dan lain-lain. 2. Nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari, seperti perilaku jalan pintas, tindakan serba instan, menyontek, plagiat, tidak disiplin, tidak jujur, malas, kebiasaan merokok di tempat umum, bahkan buang sampah sembarangan. Ketiga, rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar, seperti lebih menghargai dan mencintai bangsa asing, lebih mengagungkan prestasi bangsa lain dan tidak bangga dengan prestasi bangsa sendiri, lebih bangga menggunakan produk asing daripada produk bangsa sendiri, dan lain-lain. Keempat, lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih, lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia. Kelima, menyukai simbol-simbol asing daripada lambang atau simbol bangsa sendiri, dan lebih mengapresiasi dan senang menyanyikan lagu-lagu asing daripada mengapresiasi lagu nasional dan lagu daerah sendiri. Lalu, apa upaya dari tantangan-tantangan tersebut? Pada hakikatnya, semua unsur formal identitas nasional, baik yang langsung maupun secara tidak langsung, diterapkan, perlu dipahami, diamalkan, dan diperlakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahannya terletak pada sejauh mana warga negara Indonesia memahami dan menyadari dirinya sebagai warga negara yang baik, yang beridentitas sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu, warga negara yang baik akan berupaya belajar secara berkelanjutan agar menjadi warga negara, bukan hanya baik, tetapi cerdas. To be smart and good citizen. Topik yang ketiga. Definisi integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari kata integrasi dan nasional. Integrasi berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari kata nation atau Inggris yang berarti bangsa sebagai persekutuan hidup manusia. Integrasi nasional merupakan proses mempersatukan bagian-bagian unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih bulat sehingga menjadi satu nation atau bangsa. Ada beberapa jenis-jenis integrasi, yaitu diantaranya 1. Integrasi bangsa, 2. Integrasi wilayah, 3. Integrasi nilai, 4. Integrasi elit massa, dan 5. Integrasi tingkah laku atau perilaku integratif.
Dimensi integrasi mencakup integrasi vertikal dan horizontal, sedangkan aspek integrasi meliputi aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Integrasi berkebalikan dengan disintegrasi. Jika integrasi menyiratkan adanya keterpaduan, kesatuan, dan kesepakatan atau konsensus, disintegrasi menyiratkan adanya keterpecahan, pertentangan, dan konflik. Model integrasi yang berlangsung di Indonesia adalah model integrasi Imperium Majapahit, model integrasi kolonial, dan model integrasi nasional Indonesia. Next, selanjutnya topik yang keempat. Pengembangan integrasi dapat dilakukan melalui 5 strategi atau pendekatan, yakni: pertama, adanya ancaman dari luar; kedua, gaya politik kepemimpinan; ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik; keempat, ideologi nasional; dan kelima, kesempatan pembangunan ekonomi. Integrasi bangsa diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa. Dinamika itu bisa kita contohkan peristiwa integrasi berdasarkan 5 jenis integrasi sebagai berikut, yaitu tadi integrasi nasional, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan integrasi perilaku integratif. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Selanjutnya, topik yang kelima. Definisi konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti luasnya, konstitusi merupakan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Nah, mengapa konstitusi itu penting? Konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara, dan memberi jaminan HAM bagi warga negara. Konstitusi mempunyai materi muatan tentang organisasi negara atau hak asasi manusia, prosedur mengubah undang-undang, kadang-kadang berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar, cita-cita rakyat, dan asas-asas ideologi negara. Lalu beberapa fungsi konstitusi, yaitu diantaranya membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa dalam menjalankan kekuasaannya, tidak sewenang-wenang dengan rakyatnya, memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan, dijadikan landasan penyelenggaraan negara, menjamin hak-hak asasi warga negara, dan menjamin hak-hak asasi warga negara. Hal-hal yang dimuat dalam konstitusi atau undang-undang dasar, yaitu diantaranya 1. Organisasi negara, 2. Hak-hak asasi manusia, 3. Prosedur mengubah undang-undang dasar, 4. Memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Selanjutnya, topik terakhir yaitu topik ke-6. Ada beberapa hasil perubahan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, diantaranya. Perubahan pertama, Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dihasilkan pada Sidang Umum MPR pada tahun 1999. Perubahan kedua dihasilkan pada Sidang Tahunan MPR pada tahun 2000. Perubahan ketiga, Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dihasilkan pada Sidang Tahunan MPR pada tahun 2001. Perubahan keempat, Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dihasilkan pada Sidang Tahunan MPR pada tahun 2002. Awal proses Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 adalah pencabutan ketetapan MPR RI nomor 4 strip MPR strip 1983 tentang referendum pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI dan ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia mengawali perubahan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Dari proses perubahan Undang-Undang NRI tahun 1945 itu dapat diketahui perubahan Undang-Undang NRI tahun 1945 dilakukan oleh MPR dalam satu kesatuan perubahan yang dilaksanakan dalam 4 tahapan, yakni pada Sidang Umum MPR pada tahun 1999, Sidang Tahun MPR 2000, 2001, dan 2002.
Hal ini terjadi karena materi perubahan Undang-Undang NRI tahun 1945 yang telah disusun secara sistematis dan lengkap pada masa sidang MPR tahun 1999 2000 tidak seluruhnya dapat dibahas dan diambil putusan. Undang-Undang NRI tahun 1945 menempati urutan tertinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Berdasarkan ketentuan ini, secara normatif undang-undang isinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Jika suatu undang-undang isinya dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar, maka dapat melahirkan masalah konstitusionalitas undang-undang tersebut. Nah, itulah 6 topik yang telah saya bahas. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya Nurul Fauzia Daud dengan NIM 2202095021005 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer dan kelas PTKIF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.